Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kita lihat di sini saya ada anggur Harold ya. Yang mana anggur Harold ini sebenarnya umurnya sudah lumayan lama, sudah pernah berbuah satu kali ya. Anggur Harold ini umurnya mungkin setahunan lebih sedikit ya. Tempo hari terakhir saya panen menghasilkan 6 dompol dari 3 tersier. Ya, masing-masing tersier membawa 2 dompol atau 2 tandan ya. Nah, setelah saya panen ini udah tumbuh lagi, ya. Saya potong ujungnya, ini udah tumbuh daun baru. Tapi saya ingin menumbuhkan lagi tersiernya lebih banyak ya. Jadi 3 tersiernya saya anggap terlalu sedikit ya. Nah, gimana caranya saya mendapatkan tersier yang lebih banyak? Saya ingin minimal 5 tersier ada di sini ya. Jadi kalau saya hanya memberi Dormex pada batang-batang ini bawahnya, dia akan tidak tumbuh ya. Batang-batang itu tidak akan tumbuh karena tidak ada dorongan ya yang memaksa dia untuk tumbuh. Jadi saya harus melakukan pemaksaan ya kepada batang-batang yang di bawahnya ini untuk tumbuh ya. Caranya adalah dengan membuang semua cabang-cabang yang ada daunnya, titik tumbuh di atas ini saya hilangkan semua. Saya harus mengambil resiko ya, atau gambling ya, membuang semua cabang yang ada di atasnya, terus baru saya mendormex ulang semuanya. Ya, resikonya adalah sebetulnya itu resiko ada pohon ini mati ya kalau dibuang habis seperti itu. Tapi kebetulan di bagian bawah di sini ini ada tunas baru yang tumbuh ya, masih kecil ya. Nah ya, jadi ini bisa saya anggap sebagai nyawa cadangan dari pohon ini ya. Seandainya planning saya gagal yang tadi, ini akan tumbuh ya. Kalau dipotong semua ini akan tumbuh cepat ya. Nah, tapi dengan adanya hanya 1 titik tumbuh ini saya harapkan yang lain yang saya dormek, batang-batang lain bisa ada pertumbuhan lagi yang lebih bagus ya. Jadi kita akan memotong ulang ya. Oke. Saya akan mulai dari yang ujung ini. Saya potong di sini. Ya. Ini juga saya potong yang paling ujung di situ mungkin ini saya potong di bawah aja, potong habis ya. Ini juga kita potong ya. Jadi ketiga cabang ini saya potong habis ya. Ini akan saya buang semua. Oke, untuk pembuangan ini nanti videonya kita hentikan, saya sambung lagi. Nah, ini sudah saya bersihkan tadi ya, cabang-cabang yang saya buang ya. Ini saya potong di sini. Ini saya potong, ini saya potong ya. Langkah selanjutnya saya akan berikan Dormex ya. Karena ini batangnya udah sangat tua ya, sudah lama, udah hampir nggak kelihatan ya ininya. Apa namanya? Mata-mata batnya hampir nggak kelihatan, tapi kalau yang di bawah mungkin masih ada, kita lihat di sini ya. Ini mata obatnya masih ada. Ya, di bagian bawahnya. Bagian atas nggak ada ya. Kita akan coba oles dari bagian atas ini sampai ke ujung sana. Nanti kita akan seleksi ya. Nah, ini Dormex-nya. Ini ada Dormex ya. Oke. Ini Dormex. Di sini ada air 20 ml. Ini ada sedotan untuk mengambil Dormex-nya. Oke ya. 1 ml lebih sedikit ya. Kira-kira ini saya sengaja kasih dosis agak lebih tinggi.
karena batang ini udah sangat tua ya. Oke, ini akan saya semprotkan atau saya aduk dengan air 20 ml. Cukup, kita tutup dulu biar aman. Nah, ini saya aduk. Ini akan saya kuaskan ke semua mata tunas ya. Ini, ya. Kita kuaskan aja ke semua mata tunas, baik yang masih kelihatan ataupun sudah tidak kelihatan ya. Semua mata tunas dan bekas-bekas mata tunas ya. Nah ya, semua sudah saya oles. Oke, semua sudah saya oles. Lantas kita, ini sisanya kita buang aja. Nah ya, kita akan menunggu 3 minggu lagi, saya akan ambil hasilnya. Kalau tumbuh banyak, kita akan pilih yang mana yang kita ambil menjadi cabang tersier baru. Tapi kalau tumbuhnya seandainya hanya sedikit, ya, seandainya tetap tidak tumbuh, katakanlah dia hanya tumbuh mungkin balik lagi hanya 3 atau nggak cukup banyak ya, atau 2, saya akan membuang, akan membentuk sekunder baru ya. Berarti sekunder ini sudah nggak layak dipertahankan, saya akan bentuk baru dari cabang-cabang baru yang tumbuh ya, kemungkinannya minimal dari sini atau dari cabang yang lain yang di atasnya yang tumbuh ya. Jadi kalau misalnya tumbuhnya lumayan banyak, sekali lagi saya akan pelihara ya sekitar 5 sampai 8 tersier baru. Tapi kalau tumbuhnya sedikit, saya akan ambil 1 yang paling bagus, akan saya rebahkan, saya jadikan sekunder baru. Nanti kita bentuk lagi tersier baru dari sekunder yang baru tumbuh tadi. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, kita lihat lagi hasilnya nanti 3 minggu lagi dari sekarang. Nah, teman-teman pencinta tanaman anggur, kita lihat di sini ya, sudah 16 hari sejak awal saya melakukan pembuangan atau pemotongan tersier ya. Tempo hari ada 3 tersier di sini yang saya buang ya. Dengan niat saya akan menumbuhkan tersier-tersier baru di belakangnya ya. Dengan target saya minimal saya harus bisa mendapatkan 6 tersier ya. Ini sebetulnya kan seperti saya katakan, pohon anggur Harold ini sudah cukup tua umurnya ya. Tapi hanya tempo hari sudah pernah berbuah sekali, tapi hanya dengan 3 tersier ya. Karena pada waktu itu tersier-tersier yang tumbuh di tempat lainnya itu nggak bagus pertumbuhan, jadi saya buang ya. Hanya 3 saya pelihara. Nah ya, setelah saya panen, saya potong ya. Ini sudah saya potong habis ya. Dengan maksud saya akan menumbuhkan tersier dengan jumlah yang lebih banyak ya. Tapi ternyata setelah 16 hari, kita lihat di sini cabang sekunder ini sudah nggak bagus kondisinya ya.
Sehingga dia hanya tumbuh di atas 2, di bawah di sini ada 2 ya. Yang paling bawah ini sudah tumbuh duluan ya. Waktu kemarin saya mulai video pertama awal di bagian video ini masih kecil di sini ya, barangkali mungkin baru sekitar 5 cm ya. Tapi setelah 2 minggu dia bertumbuh, 2 minggu atau 16 hari tumbuh menjadi sekitar 30 cm lagi ya. Jadi sekarang saya menganggap bahwa cara pembuangan dan menumbuhkan baru, saya nggak berhasil menumbuhkan cabang-cabang tersier baru ya. Saya tidak berhasil mendapatkan tersier dengan jumlah banyak. Ini kalau kita hitung dari bawah sekali 1, 2, di situ 2 lagi berarti ada 4 ya. Sedangkan saya ingin minimal mendapatkan 6 tersier yang bagus ya. Jadi caranya yang berikutnya adalah saya akan membuang cabang sekunder ini, saya akan membuat cabang sekunder baru ya. Dengan menggunakan tunas yang tumbuh dari paling bawah ya. Ini kita lihat di sini ya. Ini tunas yang paling bawah tumbuh, tapi ini bukan dari rootstock ya. Tapi dari ini sambungannya, sambungan ini rootstock, ini sambungannya ya. Karena ini udah berumur sekitar 1 tahun, dia jadi primariatasnya sudah lumayan besar, sudah lebih besar bahkan dari rootstocknya. Jadi ini adalah tunas anggur Harlock yang tumbuh ya di bagian bawah dekat dengan rootstock ya. Jadi saya akan memotong ini dari sini ya dan membuangnya ya. Kita mulai, saya potong aja ya. Ini saya akan potong di sini. Ya, bisa potong ya. Nah ya, ini semua akan saya buang. Kita buang. Ya. Oke. Ya, ini jadi ini cabang sekundernya akan saya buang, nggak akan saya pakai ya. Pada beberapa saya pernah mencoba menumbuhkan ini untuk rootstock, tapi perakaran kurang bagus ya kalau dipakai untuk rootstock. Jadi akan saya buang aja ya. Nah ya, kita lihat di sini ya. Selanjutnya ya, ini ya tunas baru yang akan kita jadikan sekunder baru ya. Ini akan kita jadikan sekunder baru ya. Kenapa saya mau memilih menumbuhkan tunas baru? Karena tunas baru ini akan lebih mudah mendapatkan tunas-tunas tersier dari sini ya. Jadi nanti ini setelah panjang itu akan saya belitkan ke sana sampai ke ujung ya. Jadi rencana saya ini akan saya naikkan ke atas terus sampai kira-kira setinggi 2 meter ya. Setelah tinggi 2 meter lebih sedikit, kita akan belokkan di sini. Kita akan belokkan di sini sampai ke ujung sana. Nanti kita hentikan di sana. Ya. Nah ya, target waktu ya, ini butuh waktu kurang dari sebulan untuk mencapai lebih 2 meter. Lantas akan butuh waktu sekitar 3 bulan lagi untuk menumbuhkan tersier-tersier sampai pangkas pembuahan berikutnya. Jadi kita akan butuhkan waktu kurang dari 4 bulan sampai ini bisa menjadi sekunder yang layak ya, dan tersier yang layak untuk pangkas pembuahannya berikut ya. Dengan cara ini lebih mudah mendapatkan tersier daripada memaksa tersier lama yang kondisi udah nggak bagus ya untuk tumbuh lagi ya. Karena kalau saya tumbuhkan lagi belum tentu gagal karena mata bat sudah nggak ada tadi ya. Jadi inilah ya calon sekunder berikutnya ya, yang akan saya tumbuhkan sampai lebih dari 2 meter dan akan saya belokkan di bawah situ dan akan menumbuhkan tunas-tunas tersier baru ya di cabang sekunder ini ya. Jadi sekali lagi bahwa lebih baik menumbuhkan tunas baru ya untuk dijadikan sekunder daripada
kita bersusah payah menumbuhkan tersier dari cabang sekunder yang sudah lama, yang sudah kondisinya sudah kurang bagus kebetulan ya. Kalau kondisi bagus is oke, nggak apa-apa, kita tetap pakai yang lama. Tapi karena kondisi sekunder yang lama sudah kurang bagus, lebih mudah ya buat kita untuk membentuk sekunder baru dan bentuk tersier baru dari sekunder tersebut ya. Jadi itu buat saya adalah cara yang paling mudah dan praktis ya. Nanti saya akan buat lagi videonya setelah cabang sekundernya lebih dari 2 meter dan saya belokkan ke sana. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, mudah-mudahan apa yang tadi saya lakukan dan saya bahas bisa membantu teman-teman ya, dan membagi pengalaman saya buat teman-teman yang mengalami masalah yang sama dengan saya ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kita cabang sekunder udah bermasalah, sudah susah untuk ditumbuhi tersier-tersier berikutnya, lebih baik buang aja, tumbuhin lagi ya. Buang aja, tumbuhin lagi. Ya, bisa banyak cara ya menumbuhkan. Bisa kita menggunakan tersier yang kalau ada tersier yang lama di sini, kebetulan di sini nggak ada tersier yang lama, kita pakai juga tersier lama itu untuk menjadi sekunder baru ya. Tapi karena di sini saya udah nggak ada tersier ya yang bagus, jadi saya tumbuhkan lagi dari bawah. Oke, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.